warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku solih-solihat hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rani dalam pembelajaran Sains ISPA. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Robi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang organ saluran pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ingat kembali materi tentang pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, betul. Materi sebelumnya adalah tentang perbedaan lambung hewan ruminansia dan manusia. Pada kali ini, Bu Rani berharap setelah pemaparan materi dari Bu Rani kali ini, kalian bisa membedakan organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Saluran pencernaan adalah saluran yang mengantarkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kita dan untuk dimanfaatkan oleh tubuh kita. Pada manusia, saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan diakhiri dengan anus. Anak-anakku, mari kita uraikan satu per satu. Diawali dari mulut. Mulut adalah pintu gerbang awal makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Di dalam mulut terdapat mekanisme pengolahan makanan dari bentuk besar menjadi kecil sehingga bisa dicerna dan masuk ke dalam saluran berikutnya. Yang kedua, saluran kerongkongan. Saluran kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam saluran kerongkongan ini terdapat otot yang fungsinya mendorong gerakan makanan ke arah lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Wadah berikutnya setelah kerongkongan adalah lambung. Siapa yang tahu apa itu lambung? Iya, betul. Kalian sudah tahu pada pelajaran sebelumnya, lambung adalah wadah besar. Pada manusia, lambung bentuknya seperti huruf J. Nah, lambung mempunyai 3 fungsi utama. 1. Sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. 2. Sebagai tempat pencernaan secara enzim kimiawi, yaitu dibantu dengan enzim-enzim yang sudah Bu Rani berikan clue-nya, yaitu kita singkat dengan PERA. P, pepsin, Ra, renin, dan akaknya disingkat dari asam klorida. Berikutnya adalah kegiatan mengolah. Jadi di lambung terdapat kegiatan mengaduk dan mengolah dengan bantuan gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah bagian berikutnya setelah lambung. Makanan yang sudah diolah dan mengalami mekanisme di lambung akan disalurkan ke satu organ penting dalam saluran pencernaan yang disebut dengan usus halus. Usus halus ini maksud Bu Rani adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pencernaan pada manusia. Di dalam usus halus
mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, penyerapan nutrisi makanan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh tubuh, karena sebelumnya ada kegiatan enzimatik lagi seperti di lambung dengan enzim yang berbeda. Dan Bu Rani berikan clue untuk usus halus dengan singkatan ALIT. Enzim apakah ALIT itu? A. Amilase, L. Lipase, dan T-nya tripsin. Sampai di sini ada yang menyimak dengan penuh perhatian? Baiklah, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada saluran pencernaan berikutnya setelah usus halus, yaitu usus besar. Usus besar adalah usus yang bentuknya seperti huruf U terbalik. Panjangnya kurang lebih 5-6 meter. Usus besar ini fungsinya adalah untuk membuang air dan garam, sehingga dalam usus besar ini terjadi penyerapan air dan beberapa vitamin agar sisa makanan menjadi padatan yang bisa dikeluarkan. Akhirnya kita sampai babak akhir saluran pencernaan pada manusia, yaitu anus. Anus adalah lubang bagian saluran pencernaan yang berfungsi sebagai defekasi. Mungkin kalian belum paham atau baru mendengar apa itu defekasi. Defekasi adalah pembuangan limbah sisa-sisa makanan hasil pencernaan manusia yang berupa padatan. Maka dengan keluarnya sisa-sisa kotoran dalam bentuk feses ini, berakhirlah perjalanan makanan yang masuk dari mulut hingga ke anus. Demikianlah pemaparan dari Bu Rani tentang organ saluran pencernaan pada manusia. Nah, dengan berakhirnya pemaparan Bu Rani tadi, selesailah materi tentang organ saluran pencernaan pada manusia. Anak-anakku solih-solihat, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mendapatkan hikmah dari apa yang sudah Bu Rani sampaikan tadi. Yaitu diantaranya kalian ingat bahwa ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab kita dalam memakan makanan, yaitu anak solih dan solihah selalu menyiapkan sepertiga bagian dari perutnya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan yang terakhir sepertiganya adalah untuk pernapasan. Demikianlah solih-solihat, semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran yang menarik berikutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya.